Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Oke, silakan untuk diangkat atau ditengahkan semuanya tangannya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Oke, untuk anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita ke bangsa negara Indonesia. Ya, nanti kita berdiri bersama-sama, kemudian menyanyikan bersama-sama ya untuk lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Tangannya boleh di sini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. selesai. Sudah please. Oke, kita sudah melakukan atau melaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, semuanya sehat semuanya? Oke, sehat ya? Tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, selanjutnya Pak Fred akan presensi ya. Jika nanti ada teman yang izin, ini jumlahnya berapa? 22 yang hadir? 15. Berarti ada 7. Ini keterangannya kemana? Olim ya. Jadi seluruh kelas 10 dan kelas 11 untuk olimnya ya. Oke, saya panggil satu-satu. Absen yang pertama Abdul Qadir Jailani. Oke, hadir ya. Kemudian Albi Olim. Oke, Olim. Andika Olim. Oke, presensi sudah. Jadi ada 7 ananda yang tidak hadir. Saya minta ada yang membakar semangat teman-temannya, mungkin ketua kelas atau salah satu ya, yang suaranya lantang, suaranya keras, memimpin semangat pagi meskipun siang ya, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi ya. Siapa yang mimpin? Udin atau ketua kelas ya, Udin, silakan Udin. Siap, Kak. Boleh sambil berdiri. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sabilah tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sabilah tetap semangat. Sabilillah. Wilo. Sabilillah. Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, silakan duduk. Oke, baik Anda semuanya ya, sebelum masuk ke materi sedikit mengingatkan bahwasanya kemarin kita materinya adalah
Senam irama ya. Kemarin kita sudah melaksanakan praktik, kemudian sesuai kelompoknya masing-masing ya, sesuai pilihannya masing-masing. Jadi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu di materi senam irama, nah itu berguna untuk kita ya, terutama kehidupan sehari-hari. Jadi kalian ketika malas, mungkin kegiatan di mahat, nah bisa senam bersama-sama ya, mungkin di aula atau mungkin ketika sore hari juga boleh ya, selain bermain bola, bermain basket ataupun bermain voli ya, atau mengikuti kegiatan yang lain. Oke, untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah untuk Ananda terutama ya, adalah memahami, kemudian menganalisis, dan yang terakhir adalah mempraktikkan permainan sepak bola dengan materinya adalah passing, kontrol, dan juga dribbling ya. Saya rasa untuk Ananda semuanya tidak ada yang aneh dengan materi ini, karena apa? Sudah kecil sejak lahir bahkan ya, ayah atau mungkin teman di kampung, di rumah pasti suka melakukan sepak bola ya. Ada yang paham mengenai apa yang akan kita bahas hari ini tentang teknik dasar passing, kontrol, sama dribbling? Barangkali ada salah satu, salah dua Ananda, terutama passing. Apa yang sekalian ketahui tentang passing? Coba diangkat, silakan. Ada berapa passing yang kalian ketahui sebelum nanti kita jauh membahas tentang atau menganalisis tentang teknik dasar tersebut? Oke, Erlan, mau angkat tangan? Passing memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain, menggunakan jarak dekat. Untuk perkenaannya? Kaki bagian dalam. Terus kemudian ada lagi? Ada yang mungkin bisa membantu? Kaki bagian dalam. Kemudian angkat tangan. Tidak apa-apa, disampaikan aja. Tidak ada yang salah. Berhak menjawab semuanya. Dafa, mau angkat tangan? Kaki bagian luar. Bagian luar, boleh. Ada lagi? Satu terakhir. Kaki bagian punggung kaki ya. Jadi pada saat kita melakukan passing ada 3 pilihan passing. Yang pertama, passing kaki bagian dalam. Kedua, punggung atau kaki luar. Nah, ini nantinya akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita masuk ke materi. Setelah kita penjelasan untuk tujuan pembelajaran. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Nah, ini mungkin waktu zamannya Pak Farid, kemudian Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Ferdinand. Ini jaya-jayanya MU waktu dulu ya, beda dengan sekarang ya. Ini penuh kesabaran ya sebagai pendukung MU. Nah, oke. Untuk yang pertama, ada yang bisa membantu membaca? Mungkin Mas Ari dibaca tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Sepak bola adalah olahraga tim yang dimainkan antara dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 pemain dengan tujuan utama mencetak gol ke gawang lawan. Permainan ini dimainkan di lapangan besar dengan bola berbentuk bulat dan pemain harus menggerakkan bola menggunakan kaki mereka, kecuali penjaga gawang dapat menggunakan tangan untuk menghalau bola di area gawang. Oke, terima kasih untuk Ananda Ari. Oke, berikutnya, nah ini tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tentang menendang bola atau passing. Jadi ada kaki yang bagian luar, punggung kaki, dan bagian dalam. Nah, kemudian bahasan kita yang kedua adalah tentang kontrol. Nah, ini tentang kontrol. Ada macam-macam kontrol juga yang harus kita perhatikan ya. Kalau bolanya atas, maka sebagai atlet atau sebagai pemain kita harus mengontrol juga bola bagian atas ya. Misalkan di kepala ya, kita kontrol pakai kepala ya. Dada pakai dada, paha pakai paha, dan kaki juga harus pakai bagian kaki ya. Nah, karena nanti materi kita tentang sepak bola, sedangkan kita tidak ada lapangan yang lebar menyerupai permainan sepak bola pada umumnya, maka Pak Farid nanti modifikasi menjadi permainan futsal. Nah, ini oke, kita lewati aja ya. Nah, setelah ini sampean boleh atau Ananda boleh
ngambil catatan ya, buku yang barangkali sebagai catatan pembelajaran untuk mencatat apa yang sekiranya nanti Pak Farid share ya. Ada 2 video ya, tidak semuanya video yang Pak Farid akan share, hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi passing itu harus seperti apa ya, nanti sambil dianalisa ya, karena tujuan pembelajaran kita memahami, menganalisa dan mempraktikkan ya nanti ketika di lapangan. Oke, kita saksikan terlebih dahulu untuk video. Oke, tapi sebelum itu nanti ada 3 penilaian ya yang harus Ananda kerjakan ya atau tuntaskan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, ini dicek ketika pembelajaran seperti ini ya. Apakah dari Ananda melakukan instruksi dengan bagus, kemudian di lapangan instruksinya dari Pak Farid jelas dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian LKPD. Nanti Pak Farid akan berikan LKPD yang mana nanti Ananda semuanya bisa memilih sesuai minat masing-masing dari ketiga contoh teknik dasar yang saya berikan ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan atau psikomotor. Nah, nanti Pak Farid akan nilai di lapangan tentang passingnya Ananda semuanya, passingnya bagus atau tidak, kontrolnya bagus atau tidak, dribblingnya bagus atau tidak ya. Pak, syutingnya kapan? Kita bahas untuk minggu depan ya. Oke, di bagian dalam ya. Nah, kontrolnya kalau main futsal itu harus menggunakan telapak kaki ya, beda dengan sepak bola. Nah, ini kenapa pentingnya futsal ya, atau pentingnya passing atau teknik dasar dalam permainan sepak bola atau futsal. Nah, selanjutnya setelah ini dari Ananda semuanya setelah melaksanakan video, menyaksikan video, kemudian melihat penjelasan dari teman mengenai teknik dasar, berikutnya adalah tugasnya adalah Pak Farid akan berikan LKPD ya sesuai bakat atau minat kalian masing-masing. Di sini kan ada jumlahnya 15, betul ya? Nah, 15, kemudian silakan dibagi 3. Nah, masing-masing kelompok, jadi misalkan Pak Farid ini paling suka bagus passingnya. Nah, silakan berkumpul dengan kelompok passing. Saya berikan LKPD-nya. Oke, silakan langsung menuju ke tempatnya masing-masing. Boleh dibentuk berhadapan juga boleh. Ini kontrol. Silakan. Terus kemudian dribbling tadi di mana? Kontrol yang bagus itu kontrol yang bisa menghentikan dan mengendalikan bolanya, Pak. Oke. Ada yang lain? Mungkin tambahan dari temennya? Sudah bagus ya. Jadi kontrol memang menghentikan bola, kemudian bisa mengendalikan bola. Ya, setelahnya mau dipassing, nah, keputusan selanjutnya seperti apa gitu. Ya, silakan dituangkan dalam LKPD-nya, kemudian nanti dipresentasikan setelah materi selesai. Ya. Setelah ini instruksinya adalah seluruh Ananda membawa sepatu, minum, dan langsung menuju ke lapangan untuk melaksanakan pemanasan. Bisa dipahami? Oke, silakan bisa meninggalkan kelas dan menuju ke lapangan futsal SMA Sabilillah. Silakan dimulai dari kelompok dribbling dulu. Turunnya di sana semua ya, lewatnya satu arah aja nanti biar nggak tabrakan. Oke, silakan bisa menuju ke lapangan. Jangan lupa sepatunya. Silakan. Oke, kita langsung pemanasan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sudah berdoa tadi ya. Belum mulai olahraga, marilah kita pemanasan terlebih dahulu. Ya, oke, dipelajaran terlebih dahulu. Oke, hitung bersama-sama. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dilakukan dengan serius. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar terhindar dari cedera ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Yo, bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya.
Oke, silakan instruksinya langsung berlari segala arah, ke segala arah. Silakan langsung mulai. Muter-muter dulu. Jangan bergerombol. Di sana boleh lapangan yang selatan, Hanya lapangan futsal, tidak boleh sampai lapangan basket. Nah, oke, tidak harus muter ya. Boleh ke tengah sendiri, boleh ya. Tidak harus muter. Jogging ke segala arah. Ya, hati-hati, persiapan. Persiapan untuk Ananda kelas 11B. Persiapan. 4. Ayo 4 berkambal Pak. 4. Ini lebih nih. Keluar. Ini 3. Vijay Kolano. Persiapan. Persiapan. 7. Nanti salah satu yang tidak dapat kelompok. Lanjut terus. Kepala. Terus nanti kalau saya colek ini baru ya. Terus. Hidung. Terus. Telinga. Terus. Mata. Terus. Telinga. Terus. Ambil. Ya. Ada yang seri, oke. 0-0. Oke, diingat 1-0. Oke, berikutnya siap-siap. Yang seri berarti tidak perlu dihitung, ya. Move ke depan atau tetap di tempat ya, karena jumlahnya tidak sama. 1, 2. Oke. Passing kaki bagian dalam. Yo, perhatikan. Kaki bagian dalam. Gantian yang 2, gantian mundur ke belakang. Good. Awas, kontrolnya pakai sol sepatu ya, karena kita berada di lapangan futsal. Dalam. Oke, good. Oke. Jarak 2 meter bagus. Kita mundur lagi 2 langkah ke belakang. Nah, kita cek passing kita sudah bagus atau belum. Silakan dilurus. Variasi yang ketiga, silakan mundur lagi 1 langkah. Diluruskan temennya. Tugasnya adalah silakan semua pemain yang jumlahnya lebih banyak, 2, silakan di sana semua, 2 di sana. Satunya di sini tetap. Oke, 2 semuanya di sana. Tugasnya adalah bola berada di teman yang 1, yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, variasi yang ketiga ya. Tadi 1 yang pertama yang dekat, yang kedua yang Pak Farid dorong bola jemput, terus kemudian dorong passing. Yang ketiga, nah Pak Farid jemput bola, kemudian temennya passing. Nah, mundur ke belakang. Nah, gantian ya. Terus diulangi orang berikutnya. Jemput bola, Vijay. Jemput bola, passing. Nice, good. Gantian. Ya. Oke. Good. Baru kita passing ke depan. Nah, bolanya tetap datar. Kuncinya mana? Kita lakukan passing dengan menggunakan kaki bagian dalam. Boleh seperti ini. Contoh, ketika Pak Farid melakukan dribbling, kaki dalam, kaki luar ya. Kaki dalam, kaki luar. Nah, dribbling. Nah, ya. Ke depan, stop bola. Nah, ini kontrol. Dorong lagi. Passing. Nah, ya. Bisa dipahami? Satu kali contoh saja ya. Yuk. Variasi yang ke 5. Bola dulu. Stop. Dorong bola dulu. Dribble lagi, passing ke temennya. Nah, good. Kunya ditata dulu. Yuk. Awas, awas. Jangan sampai salah tempat. Harus sesuai temannya masing-masing. Oke, good. Lagi, berikutnya setengah lapangan, passing. Oke, Pak Farid mau masing-masing kapten silakan berdiri. Masing-masing kontrol passing dan dribblingnya tadi. Udin, kelompok apa tadi? Dribbling. Kelompok? Kontrol. Passing siapa? Oke. Oke, perhatikan. Kita ada waktu 10 menit untuk game.
ya. Terus kemudian bergantian ya. Nanti ada 5 menit, hanya yang main 5 menit ada. Yang terpenting semuanya bisa merasakan ya. Kita Humipa dulu. Siapa itu yang main? Saya yang menentukan. Humipa dulu. Yang paling gambreng. Oke, timnya Dava dan timnya Afton main dulu. Timnya Udin melihat atau menganalisis dari kelompok yang lain. Oke, silakan langsung berdiri. Dua kelompok untuk melakukan game terlebih dahulu. Satu bola yang digunakan warna biru, selebihnya dimasukkan atau dikeluarkan dari lapangan. Diingat-ingat lawannya karena rompinya masih dicuci ya. Hampir masuk. Oke, kick in. Timnya Asfa atau Dava. Ya, kelihatan minta bolanya. Oke, dilihat temannya. Passing kontrolnya jelas biar tidak terrebut oleh lawan. Oke, foul. Bola untuk Erlan. Main. Yang sudah minum boleh langsung mendekati ke tempat yang sudah ditentukan. Jangan lupa LKPD-nya diambil sesuai pilihan minat masing-masing. Boleh sambil ditulis ya. Sambil calling down dulu. Oke, dipimpin oleh Dava. Dava geser ke sini. Yuk, kakinya dibuka selebar bahu dulu, boleh. Yuk, kita calling down terlebih dahulu setelah melakukan olahraga pada siang hari ini. Oke, ikuti Dava. Agak lebar boleh. Sedikit untuk memberi celah kaki kita setelah melakukan permainan sepak bola atau futsal ya. Silakan dibuka. Terus cium lutut sebelah kanan. Oke, dipegang sebelah kanan dulu. Ujung kaki juga dipegang ya. Ujung kaki dipegang. Oke, setelah minum boleh langsung calling down terlebih dahulu. Oke, ganti sebelah kiri. Pelan-pelan. Terus kemudian, oke, seperti Dava ya, ditendang-tendang bagian betisnya. Oh, agak tinggi kakinya ini nggak apa-apa, agak tinggi. Nah, ditendang dulu, ditendang kaki, bener tadi, tendang dulu. Ini Pak. Nah, ya ini agak ditinggikan. Nah, ya ditendang. Oke, good. Ganti sebelah kiri. Terus dua kaki napak. Tekuk. Nah, ini digerakkan. Nah, betisnya digerak-gerakkan ya. Biar yang semula tadi terlalu kencang, kita kendorkan ya. Silakan LKPD-nya diambil dulu, masing-masing kelompok. Oke, ganti. Ini ya? Boleh. Yuk, diikuti. Kalau yang tidak terbiasa tidak dulu nggak apa-apa ya, atau buat yang lain. Nah, boleh tiduran sambil gini, sambil ditekuk biar punggungnya lebih rileks lagi. Ini ada tuh. Ya. Oke, cukup. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Tadi ketika Ananda melakukan ya, Pak Farid sambil menilai tentang gerak keterampilan ya, terutama dalam melakukan passing, kemudian melakukan dribbling, dan yang terakhir tadi dribbling dengan passing juga ya, berkolaborasi atau variasi. Nah, kemudian dengan game. Terus yang terakhir yang harus Ananda lakukan hari ini adalah yaitu mempersatikan hasil kelompok ya. Tadi kan sudah melakukan variasi 1, 2 hingga ke 5. Kemudian yang terakhir tadi melakukan
game yang sesungguhnya ya dalam permainan bola futsal atau sepak bola. Nah, sekarang silakan jika ada yang perlu dilengkapi dalam LKPD kalian sesuai pilihan masing-masing, sesuai minat tadi, silakan untuk dituliskan terlebih dahulu. Ada waktu 1 menit untuk melengkapi, kemudian presentasi ke depan salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya masing-masing. Oke, 1 menit untuk finishing terlebih dahulu. Jika sudah, saya panggil kelompok passing terlebih dahulu ya untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Di tempat putih nggak apa-apa, di kertas yang putih tadi boleh. Atau di bukunya kalau sudah terlanjur di buku boleh. Oke, kita mulai dari kelompok passing terlebih dahulu, bisa ke depan dipresentasikan, kemudian kelompok yang lain bisa untuk beri saran atau bertanya juga dipersilakan ya. Silakan salah satu kelompok passing bisa berdiri di sini. Oke, hadapannya semuanya ke sini. Mas Aga boleh pindah biar kita bisa melihat teman kita yang presentasi. Monggo silakan. Jadi poin penting dalam passing itu ada yang pertama, kalian harus melihat lawan dan teman sekitar supaya tidak terjadi salah passing. Terus poin kedua, arahkan umpannya itu tepat kepada teman kita, tepat sasaran. Terus yang ketiga, kalau umpan itu sesuaikan powernya. Kalau teman kita jauh, berarti agak dikerasin. Terus kalau teman kita dekat, jangan terlalu keras, biar yang terima bola itu enak gitu. Terus yang terakhir, kalau mau umpan jangan nunggu lawan datang. Biasanya nanti itu jadi gopo, terburu-buru akhirnya direbut bolanya. Mungkin sekian. Ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh bertanya, silakan. Udin barangkali tentang passing. Izin bertanya. Ya, silakan. Nah, saya kan sering lihat itu ada yang namanya julukan itu no look pass. Nah, itu tanggapannya gimana? Kalau Misalnya, apa ya, variasinya itu namanya no look pass. Jadi ngepassing tapi nggak lihat teman yang dipassing. Oh. Depan sasaran itu. Lebih tepatnya seperti pemain-pemain profesional ya. Nah, monggo ditanggapi untuk pertanyaan dari Mas Rofi Udin dari kelompok yang lain. ya sebenarnya nggak apa-apa. Emang itu salah satu kayak variasi lah pokoknya intinya gitu. Tapi kalau kalian masih belum menguasai dasar-dasarnya, lebih baik jangan dulu. Nanti bisa merugikan teman setim juga. Oke. Kecuali udah profesional, terserah kalian mau ngapain. Mau pakai bagian luar rupanya, bagian punggung, dalam, terserah. Itu ya. Bagaimana Mas Udin? Cukup? Ya, tentang no look pass ya, atau tidak melihat ya, seperti pemain profesional pada umumnya. Oke, nggak masalah ya itu bisa kita lakukan pada saat betul yang disampaikan oleh Dava ya. Bisa kita lakukan pada saat atau momen kita sudah menguasai teknik dasar yang bagus, baru kita sombongnya boleh dilihatkan, nggak lihat passing bola, nggak perlu dilihat temennya juga sama ya, seperti itu. Oke, terus dulu buat timnya Dava atau kelompok passing. Oke, dribbling silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin penting tentang dribble di permainan bola futsal. Untuk dribblenya kita bisa menggunakan kaki dalam, luar ataupun punggung kaki, itu tergantung kondisi atau situasi di lapangan. Usahakan jika dribble bola jangan jauh-jauh dari kaki, karena jika jauh-jauh dari kaki itu bola bisa diambil lawan dengan mudah. Dan kalau kita ingin mengarahkan bola saat dribble, kita bisa menggunakan kaki kanan atau kaki kiri, kaki dalam atau kaki luar, itu tergantung situasi di lapangan. Sudah. Ada yang menanggapi? Sudah jelas? Jelas ya, saya rasa jelas. Tadi sudah melakukan, Pak Fad juga koreksi sesuai penempatan ya, sesuai kondisi masing-masing ya. Terakhir, mumpung Erlan masih di depan, untuk refleksi atau evaluasi dalam pembelajaran tadi, mulai dari di kelas hingga di bawah, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ya. Silakan. Ayo, Pak. Ya, boleh. Kalau menurut saya refleksi untuk teman-teman adalah
Semuanya ya, semuanya. Passingnya masih banyak yang belum tepat sasaran, sama powernya kurang. Oke. Sama kalau kontrolnya masih banyak yang lepas-lepas. Jadi kalau kontrol itu bolanya harus diam di kaki, nggak boleh gerak-gerak. Tapi tadi teman-teman masih banyak yang lepas-lepas. Dan untuk dribblenya seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa bolanya jangan jauh-jauh karena itu bisa diambil oleh lawan kalau bolanya terlalu jauh dengan kaki. Sekian. Oke, give applause dulu buat Erlan. Oke, evaluasi dan refleksi yang bagus, boleh kembali ke tempat. Jadi yang sampaikan Erlan betul ya, mulai dari pada saat passing ya, mungkin tidak sengaja ya, passingnya sudah ditempatkan di kaki bagian dalam, ternyata bolanya lewat dulu, terus akhirnya lepas ya. Terus ada lagi yang kontrol bola, akhirnya harus disesuaikan dulu posisinya, tapi berhubung bolanya lewat dulu, akhirnya diambil bolanya sambil lari ya. Termasuk dribble kondisional pada saat momen untuk dribble ke dalam keluar, itu harus kita perhatikan ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini tadi sudah diawali dari refleksi terlebih dahulu ya. Kesimpulan masih harus kita perbaiki tentang passing, kontrol sama dribbling kita ya. Baik yang sudah bisa maupun belum bisa atau belum mahir, kita nanti ulang lagi ya pada saat sore hari atau pertemuan berikutnya ya. Jadi passing, kontrol dan dribbling itu pasti dominan sekali dalam permainan sepak bola maupun futsal. Itu yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Kalau passing bagus, kontrol bagus, kemudian dribblingnya bagus, finishingnya bagus, nah itu akan menunjang kemenangan untuk tim kita ya, atau pada saat mengikuti event ya. Itu untuk pertemuan berikutnya, setelah kita melakukan kesimpulan, pertemuan berikutnya kita masih dalam permainan sepak bola atau futsal. Materinya adalah shooting ya. Nanti belum kita bahas sama sekali. Nah, minggu depan kita bahas shooting bersama-sama ya. Oke, give applause dulu buat kelompok kalian atau kelas 10 1B. Berikutnya sambil duduk boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum Pak Farid tutup. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran PJOK pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Oke, posisi sikap berdoa. Berdoa. Kakinya silang dulu, diulangi. Oke, diulangi terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, kakinya sila. Sebelum mengakhiri kegiatan PJOK pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Sila di tempat, gerak. Say thank you. Oke, terima kasih untuk kelas 11B. Saya akhiri. Setelah ini bisa kembali ke kelas, kemudian bisa mengikuti kegiatan berikutnya, ganti baju, sholat berjamaah di masjid. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh berdiri, boleh diambil peralatannya, dan kembali ke kelas. Oke, boleh langsung kembali ke kelas ya. Oke, terima kasih. Oke, good. Nanti kita ulangi lagi di pertemuan berikutnya ya, materi shooting. Untuk LKPD-nya boleh ditaruh di sana ya, nanti saya Pak Farid bawa. Untuk LKPD-nya saya nilai nanti. Oke, bolanya kembali